Jadi di video ini aku akan membahas nih tentang gangguan kecemasan menyeluruh atau yang biasanya disebut dengan Generalized Anxiety Disorder atau kita singkat dengan GAD. Nah, jadi secara sederhana itu GAD adalah kondisi ketika seseorang itu merasa cemas secara berlebihan dan terus-menerus nih, bahkan terhadap hal-hal yang sehari-hari yang sebenarnya itu normal gitu. Dan mungkin contohnya itu cemas soal pekerjaan, kesehatan, keuangan atau masa depan, dan rasa cemasnya itu juga sulit dikendalikan oleh individu tersebut. Nah, mungkin aku di sini akan lebih mengerti gitu kan teman-teman, kebayang gitu. Jadi aku akan ngasih nih contoh kasusnya gimana. Nah, jadi misalnya nih ada seorang perempuan usia 30 tahun, sebut saja mungkin Lina gitu. Nah, jadi mungkin dia merasa tidak benar-benar tenang. Setiap hari dia tuh selalu khawatir soal pekerjaannya, takut melakukan kesalahan, cemas nih soal kesehatannya, dan sering membayangkan hal-hal buruk akan terjadi. Tapi walaupun kayak hal-hal itu tidak masalah besar, tapi pikirannya tuh terus berputar gitu, sulit berhenti. Jadi akibatnya ya Lina itu akan mudah lelah, sulit tidur, sulit fokus, dan performa kerjanya juga menurun gitu. Nah, mungkin untuk kriteria diagnostiknya itu GAD itu memiliki beberapa kriteria nih teman-teman semua. Jadi yaitu yang pertama, adanya kekhawatiran yang berlebihan terhadap berbagai hal dan terjadi hampir setiap hari selama minimal itu durasinya 6 bulan ya. Dan kedua itu kekhawatiran tersebut sulit dikendalikan. Jadi meskipun individu tersebut sadar bahwa kecemasannya itu berlebihan. Dan ketiga, kecemasannya itu disertai dengan minimal 3 gejala nih, seperti mungkin gelisah, mudah lelah, dan sulit konsentrasi, mudah tersinggung, ketegangan otot, dan gangguan tidur gitu. Dan yang paling penting nih, kondisi ini menyebabkan gangguan yang nyata dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan individu tersebut. Nah, mungkin secara prevalensi, gangguan kecemasan menyeluruh atau yang kita singkat gitu kan, GAD itu ditemukan di berbagai negara. Misalnya di Amerika Serikat nih, prevalensi GAD itu dalam 12 bulan terakhir itu sekitar 0,9% pada remaja dan 2,9% pada orang dewasa. Nah, jadi secara global, rata-rata prevalensi 12 bulan berada di angka sekitar 1,3%. Meskipun angkanya itu bisa berbeda-beda ya di tiap negara, teman-teman. Dan risikonya itu seseorang mengalami GAD sepanjang hidupnya di Amerika ini diperkirakan sekitar 9%. Gangguan ini juga lebih sering dialami oleh seorang perempuan dengan risiko sekitar 2 kali lebih tinggi dibanding dengan seorang laki-laki gitu. Nah, tadi aku udah jelasin mengenai prevalensi ya, ciri-ciri diagnostik. Nah, sekarang aku mau memberitahu tuh gimana sih cara penanganan untuk gangguan kecemasan menyeluruh ini atau Generalized Anxiety Disorder ini gitu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman untuk penanganannya itu dapat teman-teman bisa lakukan gitu dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, yang paling umum yang dilakukan itu adalah psikoterapi, khususnya cognitive behavioral therapy atau yang sama-sama kita tahu singkat gitu kan, CBT, yang membantu individu tersebut mengenali dan mengubah pola pikir yang tidak realistis gitu. Dan selain itu juga teknik relaksasi seperti latihan pernapasan dan relaksasi otot pada individu tersebut juga membantu menurunkan ketegangan fisik pada individu tersebut. Dan juga pada kondisi tertentu mungkin obat-obatan seperti antidepresan bisa diberikan oleh psikiater gitu, terutama jika gejala itu sudah berat gitu. Nah, jadi yang penting GAD itu bisa ditangani dan individu tidak harus menghadapi kecemasannya sendirian saja. Mungkin itu saja aku membahas mengenai GAD ini. Terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan video aku mengenai Generalized Anxiety Disorder. Thank you, bye-bye.